Bismillah, hari ini kita akan belajar bagaimana membungkus IP dengan domain ya. Jadi ini IP public saya. Nah, saya bungkus dengan domain yang saya beli. Nah, saya belinya via Niaga Hoster ya. Nanti ada tutorialnya juga. Terus kemudian saya config juga via Cloudflare ya. Jadi IP publicnya saya arahkan ke domain saya. Nah, oke, tonton terus videonya. Oke, untuk beli domain bebas ya, mau di mana aja. Nah, di sini saya pakai Niaga Hoster untuk beli domainnya. Nah, ini tinggal saya login aja. Nah, teman-teman kalau mau pakai Niaga Hoster juga tinggal daftar nanti ya. Nah, ini login aja. Nah, ketika teman-teman udah login, tinggal kita pilih type domain. Kemudian kita cari domain yang mau kita beli. Nah, ketika udah ada domainnya, tinggal kita beli aja. Terus kemudian di sini juga kita mau beli berapa tahun. Nah, di sini saya langsung aja 2 tahun ya, karena ada diskonnya kalau 2 tahun. Tinggal aja melakukan pembayaran. Nah, di sini saya pakai QRIS. Nah, oke, setelah melakukan pembayaran akan muncul seperti ini. Kita ikuti aja step-stepnya. Nah, oke. Jadi domainnya udah kita beli. Nah, kita kan nggak butuh web hosting ya, karena kita mau mengarahkan ke server kita sendiri nanti. Jadi kita skip aja. Oke, domain saya udah aktif ya. Tinggal ini pending untuk verifikasinya aja. Oke. Untuk pembeliannya caranya seperti ini. Tinggal kita atur nanti di name servernya ini kita arahkan ke Cloudflare. Nah, seperti itu, karena nanti manajemennya paling enak kita pakai Cloudflare. Oke, untuk manajemen dari domainnya sendiri saya menggunakan Cloudflare ya. Nah, teman-teman kalau belum ada akunnya tinggal sign up aja. Kemudian nanti pilih yang ini ya, zero. Terus kemudian pilih yang ini aja ya, free plan ya. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk masukkan email. Kemudian scroll ke bawah. Nah, kita sign up aja. Nah, tinggal kita lengkapi untuk registrasinya. Kita ikuti aja langkah-langkahnya. Oke, yang tadi kita skip aja ya. Kemudian kita langsung ke dashboardnya seperti ini, karena kita nggak pakai tim dalam bekerjanya. Nah, setelah kita udah bikin Cloudflare ya, nah nanti tinggal domainnya kita arahkan ke sini ya. Kita verifikasi email dahulu. Kemudian kita cek email. Nah, kita verifikasi. Nah, di sini udah terverifikasi ya email kita ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita add aja. Kemudian kita masukin domain yang udah kita beli tadi. Kita continue. Nah, kita pilih yang free aja ya. Kemudian continue.
Oke, langkah berikutnya adalah kita config untuk agar domain ini mengarah ke Cloudflare ya, bukan di Niaga Hoster lagi. Caranya kita continue. Oke, langkah berikutnya adalah kita ubah name server yang ada di Niaga Hoster untuk mengarah ke Cloudflare-nya ya. Kita copy aja, kita pilih change name server. Nah, kita ubah. Kemudian kita save. Nah, name servernya udah diubah. Jadi domain ini akan mengarah ke Cloudflare. Nah, setelah itu kita done aja. Terus kemudian quick start quit. Ini finish later aja. Nah, di sini kita nunggu ya. Nunggu sampai domain kita itu mengarah ke Cloudflare. Nah, ini biasanya agak lama nunggunya. Nah, ini kita bisa cek name server. Nah, intinya adalah kita mengubah biar DNS-nya itu mengarah ke Cloudflare. Seperti itu ya, karena kita akan menggunakan config yang ada di Cloudflare ini. Nah, ini kita nunggu sampai nanti itu ininya centang ya. Oke, setelah menunggu beberapa waktu, domain kita udah nyambung nih atau mengarah ke Cloudflare. Nanti akan seperti ini di overview-nya. Kemudian tinggal kita arahkan aja nanti untuk IP public-nya kita di DNS, terus kemudian pilih record. Nah, di sini ini nanti kita ubah sesuai dengan IP public yang kita miliki di server kita. Nah, berhubung saya masih belum memiliki IP public dari provider internet saya. Nah, kita langsung aja untuk order VPN-nya. Di sini saya pakai punyanya Primantara ya, buat tutorial aja. Jadi nanti teman-teman bebas mau pakai VPN dari mana. Nah, di sini saya pakai OpenVPN. Pertama saya download dulu OpenVPN-nya, saya cari di Google, download. Nah, terus kemudian saya pilih yang Windows ya. Nah, Windows yang ini ya, 64 bit ini sudah saya download. Kemudian installnya tinggal next aja. Nah, setelah itu saya beli VPN yang ada di Primantara. Teman-teman tinggal registrasi aja. Nah, di sini saya udah memiliki akunnya, jadi udah login seperti ini. Tinggal saya order VPN-nya ya. Jadi ini di bagian bawah ini ada order service. Nah, kita pilih yang ini ya, show menu, kemudian VPN IP status. Nah, di sini dia menyediakan ada yang router ya, MikroTik ya. Jadi ini enak config-nya nanti. Nah, di sini saya nggak pakai MikroTik, jadi langsung aja saya tanam di PC. Jadi saya order yang ini. Nah, di sini kita ke bawah ya, open port yang mau kita open berapa aja. Nah, di sini saya cuma open 3 port ya, yaitu port 80, kemudian 443, kemudian port 80 untuk testingnya nanti. Jadi port 80 ini biar IP-nya bisa diakses, port 443 ini untuk SSL ya, 80 untuk debugnya. Oke, kita continue aja. Nah, kemudian pilih kita bayar aja. Terus kemudian saya pakai QRIS. Nah, ikuti instruksinya aja. Nah, pembayaran saya sukses.
Oke, setelah itu kita ke ini ya, service kita ya, yang service aktif. Terus kita download aja untuk VPN-nya, config-nya. Nah, ini udah saya download. Kemudian saya ekstrak dulu aja di sini. Untuk aplikasi VPN-nya ternyata yang kita pakai adalah versi OpenVPN 336 ya. Jadi bukan yang kita download dari webnya. Oke, ini udah saya install. Nah, aplikasinya seperti ini, tinggal kita impor aja filenya. Oke, file ini tinggal kita drag aja ya. Kita kecilin dulu. Nah, kita drag ke sini. Nah, setelah itu dia minta username. Nah, username-nya itu ada di bagian bawah ini. Nah, kemudian untuk passwordnya kita bikin password dulu. Nah, seperti ini. Kita save aja. Nah, kemudian kita connect. Jadi VPN-nya udah connect ya. Untuk IP-nya sendiri itu yang paling bawah ini. Nah, ini IP publiknya. Kita tes apakah IP publiknya udah sesuai. Nah, ini 7 ya. Nah, udah sesuai ya IP publiknya. Oke, di sini saya memiliki IP public. Nah, untuk IP public saya ini akan saya gunakan untuk mengakses program saya. Nah, di sini saya memiliki program sederhana. Di sini saya memiliki program sederhana yang dimana ketika program saya ini diakses dengan port /, nah nanti akan mengarah ke dashboard. Sedangkan ketika diakses dengan API transaksi dengan mengirim query param yang udah saya tentukan, semisal ID transaksi, kode produk, tujuan, maka saya akan mereturn apa yang dia kirim. Nah, secara get ya. Program ini berjalan di port 8080. Nah, ini kita testing aja dulu karena kita tadi udah memiliki IP public dengan port 8080 ya, yang udah di open ya tadi ya. Nah, ini port 8080. Kita testing aja untuk running programnya. Nah, programnya udah jalan, kita coba akses. Nah, ketika dia diakses di port 8080, maka akan muncul dashboardnya ya. Nah, sedangkan ketika diakses /API transaksi query paramnya ID transaksi 88 kayak gini, tujuan, kode produk, maka dia akan mereturn data semacam ini. Nah, oke, sekarang tinggal kita coba akses secara publik di IP ini ya, IP-nya. Kita coba akses di port 8080. Apakah sudah bisa? Nah, udah bisa ya. Ketika diakses di port 8080 juga udah bisa sesuai dengan IP public. Nah, di sini ketika misal kita melakukan hit ke root API transaksi, ID TRX juga udah bisa. Oke, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita membungkus IP public kita dengan domain. Nah, kita tadi kan udah open port 80 ya. Nah, kita rubah dahulu di project kita biar mengarah ke port 80. Nah, kemudian kita restart aja port 80 nya dan kita coba akses
di sini tanpa port ya. Jadi port 80 itu bisa diakses seperti ini. Ya, udah bisa ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membungkus IP public ini dengan domain. Caranya adalah kita ke Cloudflare tadi yang udah kita bikin, kemudian ke record, ya kan? Kemudian di kontennya ini yang mengarah ke IP 8432 ini kita edit, kita arahkan ke IP public yang kita miliki tadi. Nah, IP publicnya saya copy dahulu. Nah, hanya IP public aja ya yang di input di sini ya. Kemudian boleh kita kasih komen, misal di sini IP induk. Nah, kemudian kita save. Nah, kita coba untuk akses, apakah udah bisa? Nah, di sini udah bisa ya. Jadi IP public kita ini bisa diakses secara domain ya. Nah, ini mungkin tinggal yang namanya SSL. Nah, ini kita bisa misal API/transaksi. Nah, seperti ini ya retronnya. Oke, tambahan. Bagaimana jika misal program saya ini saya pengennya hanya untuk internal, IP tertentu yang saya izinkan untuk akses. Sebenarnya banyak ya caranya ya. Salah satunya itu bisa pakai Windows Firewall. Nah, tapi di sini saya akan memberikan analogi aja via program saya, dimana di sini saya memiliki fungsi yang namanya check IP ya. Di fungsi check IP ini saya akan memberikan validasi. Jika IP-nya itu tidak saya izinkan, maka akan saya reject dan dia tidak bisa akses ke root berikutnya. Nah, di fungsi check IP ini saya memberikan validasi. Saya bikin variabel dulu yang namanya hit IP, dimana di sini saya cek dulu IP yang ngehit. Nah, setelah itu saya bikin variabel allow IP. Nah, ini IP yang saya izinkan ya. Nah, ini saya ngambil dari NV aja, IP izin. Nah, oke. Nah, di sini validasinya di sini if jika hit IP tidak sama dengan allow IP, maka kita reject atau kita return, kirim JSON aja ya. Nah, teksnya IP tidak diizinkan. Nah, oke, kita copy dulu, kita tambahkan di env. Di sini IP yang kita izinkan semisal ini ya. Jadi selain IP ini tidak akan bisa mengakses. Kita restart dulu, kita jalankan. Nah, udah jalan. Saya coba hit, IP tidak diizinkan. Oh, IP saya berubah. IP saya cepat sekali ya berubah. Oke, kita jalankan. Nah, kita hit. Nah, ganti lagi.
tes. Nah, ini bisa ya. Jadi kalau IP-nya sama, maka dia akan bisa akses. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk tutorial bungkus IP ini cukup sekian ya. Nanti kedepannya kita akan menambahkan subdomain. Jadi biar keren itu aksesnya gini ya. Misal, jadi kalau dia ngakses ke sini, ya kan, ini kan dashboard kita atau website kita. Nah, nanti kalau misal API-nya kita bikin kayak gini, subdomain ya, API. Nah, seperti ini baru slash transaksi atau apa kayak gitu ya. Terus kemudian juga kita akan nambahkan SSL ya, dan juga kita akan belajar nginx, load balancing, nah semacam itu. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kalau misal ada pertanyaan, komen di bawah aja. Oke, thank you udah nonton.